Cik. Marhaban ya Ramadan. Di bulan ini kita di bulan yang berkah dan penuh ampunan. Jangan sampai puasa cuma soal makan dan minum doang, tapi juga puasa tapi juga soal menjaga diri, tapi juga soal menjaga hati, menjaga pikiran, dan juga menjaga perbuatan kita. Ramadan itu bukan cuma soal puasa, tapi juga soal mengupgrade diri kita. Jangan sampai jadi kita sambut bulan ini dengan penuh semangat. Versi terbaik diri kita, lebih baik, lebih ikhlas, lebih sabar, dan juga yang pastinya lebih banyak berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil waqti sa'id wa fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal barnamijil ibtiraj ta'kidan wa tamninan ukhuwatal islam ya. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila nabiyina wa qudwatina wa mu'allimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita diingatkan untuk terus pantang menyerah, gak cuma soal ibadah maupun kehidupan sehari-hari kita. Terkadang dalam hidup kita diberikan atau kita bertemu dengan halangan dan rintangan. Tapi jika kita mudah menyerah, apa yang akan kita dapat? Yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus bertahan dan terus berjalan. Walaupun terkadang merasa lelah, tapi ingatlah, ketika kita sudah berusaha, Tuhan tidak tidur. Dia melihat perjuangan kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang ia perbuat, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Adapun hadis riwayat Imam Al-Bukhari, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa putus asa. Karena jika kamu terjatuh, bangkitlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak harus nakal untuk menikmati pergaulan. Bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Di dalam Islam juga kita dianjurkan atau diharuskan untuk fokus atau khusyuk dalam segala hal. Fokus kepada masa depan, fokus terhadap cita-cita, dan fokus dalam beribadah. Pada suatu hari ada seorang anak kecil yang hendak ingin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Singkat cerita, dia pergilah ke masjid sholat berjamaah. Ketika dia sedang sholat berjamaah, dia merasa risih dan nyaman. Pokoknya banyak yang bercanda lah, banyak yang gibah, yang ngobrol, risih lah, pokoknya masih ini tuh. Singkat cerita, dia udah jamaah langsung pulang lagi ke rumah. Esokan harinya gak berangkat lagi, seterusnya gak berangkat, sampai si ibunya itu merasa keanehan gitu kan, heran kenapa anaknya nggak ke masjid lagi gitu kan. Nanyalah si ibunya nih langsung, wahai anakku Ibnu, katanya, wahai anakku Ibnu, mengapa kau tidak hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat beribadah berjamaah? Maksudnya sholat berjamaah. Anaknya ya, wahai ibuku, Ibnu tidak ingin lagi pergi ke masjid karena Ibnu merasa risih dan tidak nyaman untuk sholat di sana. Ibunya pun memerintahkan si Ibnu ini
untuk ya diperintahkan namanya Pak. Wahai anakku Ibnu, itu ambilkan ibu secangkir air putih lalu bawakan ke sini. Si ibnunya tuh langsung ambil, pokoknya baik wahai ibundaku katanya, balik lagi ke ibunya. Tapi untuk apa wahai ibundaku katanya? Kata ibunya tuh bawa secangkir air bening ini lalu bawa ke masjid, puterin masjid ketika waktu sholat itu berlangsung. Jadi si ibnu ini tuh muterin masjid pas sholat tuh muterin masjid pokoknya Pak. Selama waktu sholat itu, selama lagi sholat jatuh muterin masjid tanpa ada setetes air pun jatuh dari gelas tersebut. Singkat cerita beres lah, udah sholat balik lagi, dia tuh udah sholat ceritanya Pak. Balik lagi ke rumahnya, wahai ibuku sudah beres. Sudah beres katanya. Langsung ya kata mama teh. Kalau begitu, adakah tadi yang menggibah, adakah tadi yang bercanda, adakah tadi yang bermain-main? Kata si ibu teh ngomong lagi, tidak tahu wahai ibundaku, karena saya fokus untuk menjaga air untuk tidak jatuh satu tetes pun. Kata ibunya, nah disitulah titik fokus, disitulah kamu disitulah kamu dimana harus fokus. Nah sama sholat juga harus fokus. Jadi dimana titik kefokusan kamu itu tidak tahu apa yang telah terjadi ketika sholat itu berlangsung. Jadi itulah, sekian dari saya Akademi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.